Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang format RPP 1 lembar. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang RPP secara lengkap yang terdiri dari 13 komponen, maka untuk kali ini kita akan belajar tentang format RPP 1 lembar berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019. Bagaimana format RPP 1 lembar yang benar itu? Jadi kita akan membahas berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, salah satu revolusi di bidang pendidikan yang wajib kita dukung ini berdasar dari Surat Edaran Mendikbud. Jadi ini merupakan revolusi pendidikan. Di sini Mendikbud memberikan kemudahan kepada guru di seluruh Indonesia untuk menerbitkan edaran tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP 1 lembar yang dimaksud Mendikbud ini tentu saja harus tetap berkualitas dan harus sesuai dengan kompetensi dasar, indikator, dan sumber belajar yang valid. Nah, format RPP 1 lembar ini tidak bertele-tele dan tidak berlembar-lembar seperti sebelumnya. Walaupun hanya 1 lembar, ingat RPP ini bukan asal-asalan. Jadi di sini Mendikbud memberikan kemudahan karena guru terlalu disibukkan dengan kegiatan penyusunan RPP yang banyak memakan waktu, juga pemborosan kertas. Karena untuk 1 semester saja, RPP itu bisa terdiri dari beratus-ratus halaman. Kadang-kadang lebih dari 300 halaman. Jadi ini sangat-sangat tidak efektif sekali sebagai pemborosan kertas juga pemborosan waktu. Nah, dengan adanya edaran Mendikbud tersebut, maka membuat RPP kini bisa dibuat 1 atau 2 lembar saja. Dan tidak perlu menuliskan konten-konten gak penting seperti KI 1 dan KI 2 yang bisa menghabiskan setengah halaman sendiri. Kemudian juga tidak perlu menyebutkan KD dan indikator karena semuanya ini sudah ada di dalam silabus yang telah kita buat. Kemudian materinya tidak perlu menyusun materi konsep, prinsip, fakta, dan prosedural yang bertele-tele. Kemudian juga tidak perlu langsung mencantumkan format penilaian yang jelimet. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Mendikbud kita yang mencetuskan tentang Merdeka Belajar. Apa saja Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Mendikbud itu? Yaitu yang pertama USBN diganti dengan ujian sekolah saja. Jadi ujian hanya diselenggarakan oleh sekolah dalam bentuk tes tulis atau lainnya seperti portofolio dan penugasan. Bisa tugas kelompok, bisa karya tulis, dan sebagainya. Jadi di sini guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Program Merdeka Belajar yang kedua yaitu penghapusan UN, di mana UN mulai tahun 2021 dihapus digantikan dengan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, dan survei karakter. Jadi ada 2 nanti, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah nanti untuk AKM-nya ini yang dinilai hanya pada literasi dan numerasi saja, karena berdasarkan hasil dari PISA dan TIMSS
peringkat Indonesia selalu di papan bawah dan kelemahannya terletak pada literasi dan numerasi. Maka Mendikbud ingin memperbaiki ini dengan mengadakan AKM, sehingga siswa terbiasa dengan tes yang berbentuk literasi dan numerasi. Merdeka belajar yang ketiga adalah bahwa RPP ini dibuat hanya satu lembar, karena dasarnya bahwa RPP itu dibuat dengan efisien dan efektif, sehingga guru punya waktu untuk mengevaluasi proses belajarnya. Kemudian merdeka belajar yang keempat yang dicanangkan Menteri adalah zonasi PPDB itu lebih fleksibel, sehingga setiap sekolah akan mendapatkan siswa-siswa yang berkualitas. Nah, apa saja yang mendasari penyederhanaan RPP itu? Yang pertama ini kita perhatikan dulu, lesson plan di luar negeri. Inilah yang mendasari kenapa RPP perlu disederhanakan. Kalau kita perhatikan lesson plan di luar negeri, atau perencanaan belajar luar negeri itu dasarnya hanya ini saja. Yang pertama adalah, who am I teaching? Siapa yang akan saya ajar? Jadi siswanya itu siswa kelas berapa? Jadi siapa yang akan saya ajar? Pertanyaan kedua adalah, what am I teaching? Apa yang akan saya ajarkan? Nah, jadi kalau sudah tahu kelasnya, maka materinya harus sudah tahu juga. Oh, materinya kelas 8 misalkan, materinya kelas 11, materinya kelas 12. Setelah itu baru dilanjutkan pertanyaan yang ketiga, how will I teach it? Bagaimana saya cara mengajarkannya? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, how will I know if the students understand? Bagaimana saya akan mengetahui bahwa siswa saya itu mengerti? Jadi harus diukur, kok ngerti apa belum? Yaitu dengan mengukur tujuan pembelajaran yang telah dibuat, dengan cara diberikan evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi hanya menjawab 4 pertanyaan ini saja yang mendasari lesson plan di luar negeri, tidak terlalu jelimet. Siapa siswa yang diajar, kelas berapa, materinya apa, bagaimana cara mengajarnya, dan bagaimana untuk mengukur ketercapaiannya, atau siswa itu sudah mengerti atau belum, yaitu dengan penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan inilah maka muncul edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2016 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau dikenal dengan RPP 1 lembar. Nah, apa yang berubah dari RPP lama? Pada komponen RPP yang berubah ini, berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, ini ada 13 komponen ini yang semuanya wajib ada dan wajib dicantumkan, sehingga sangat-sangat panjang sekali administrasinya. Nah, dengan adanya surat edaran nomor 14 tahun 2019, maka yang 13 komponen tersebut disederhanakan menjadi 3 komponen saja, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Ini sesuai dengan lesson plan yang ada di luar negeri tadi, yaitu materi apa yang diajarkan. Oh, berarti dimasukkan dalam tujuan pembelajaran ini. Kemudian bagaimana saya mengajarkannya, langkah-langkah pembelajarannya. Bagaimana saya tahu bahwa siswa sudah mengerti, yaitu dengan penilaiannya yang mengukur tujuan pembelajaran. Ini 3 komponen yang wajib. Sedangkan komponen lainnya hanya sebagai pelengkap saja. Boleh dicantumkan, boleh tidak. Nah, di sini terjadi yang namanya revolusi administrasi. Inilah yang dibutuhkan salah satunya oleh dunia pendidikan kita, yaitu penyederhanaan administrasi.
Karena di masa atau di era digital seperti ini, buat RPP saja masih kaku, kayak bikin novel, panjang, serta buang-buang waktu guru, juga buang-buang kertas. Nah, dengan adanya revolusi administrasi, maka guru tidak lagi mengurusi administrasi yang pewanjang seperti pegawai kantoran. Jadi tugas guru nanti menjadi terarah dan fokus pada pembelajarannya saja, utamanya pada proses pembelajarannya nanti. Jadi dengan adanya RPP 1 lembar, ini maka tetap harus berkualitas dan dibuat sesuai dengan kompetensi dasar indikator yang sudah ada dalam silabus. Nah, selain RPP-nya hanya 1 lembar, maka harus ada lampiran-lampiran untuk lebih detail dari apa yang kita buat di RPP 1 lembar tersebut. Nah, pertanyaannya apakah ada format RPP versi Kemendikbud yang hanya membuat 3 komponen sesuai edaran? Ini jawabannya adalah belum ada. Jadi belum ada RPP yang formatnya menurut versi Kemendikbud. Hanya diberikan contoh terdiri dari 3 komponen saja, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, disinilah maka guru bebas berkreasi. Ini namanya merdeka belajar. Bebas tanpa ada tekanan, bisa membuat kreasi sendiri. Asalkan prinsip penyusunan RPP tadi tetap pada ini, efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Dan RPP-nya bukan asal-asalan, tetap yang berkualitas. Nah, pada RPP 1 lembar, walaupun 1 lembar itu bisa bolak-balik ya. Kalau tidak cukup lembar yang depan, di lembar belakangnya itu tetap disebut 1 lembar. Walaupun terdiri dari 2 halaman, tapi itu tetap 1 lembar. Ini tetap harus ada lampiran. Lampiran yang paling utama ini adalah pada penilaian. Pada penilaian ini di RPP 1 lembar hanya dituliskan garis besarnya saja. Misalkan untuk pengetahuan ada tes tulis, tes lisan, penugasan, kemudian untuk tes sikapnya ada spiritual dan sosial, ini bisa tulis sopan, percaya diri, berdoa, dan itu sebagainya, hanya disingkat saja. Kemudian untuk penilaian yang keterampilannya ada proyek, ada portofolio, dan sebagainya. Nah, ini nanti dijabarkan di dalam lampiran penilaian. Jadi tetap harus ada lampirannya yang mendetail dari penjelasan yang hanya garis besar ini saja. Ini yang pertama di penilaian. Yang kedua di pembelajaran. Pembelajaran itu hanya menuliskan secara singkat saja. Rincinya bisa dijabarkan dalam lembar kerja peserta didik. Nah, ini juga perlu dibuatkan lampirannya untuk lembar kerja peserta didik. Nah, untuk contoh format RPP 1 lembar ini, yang pertama kita tuliskan identitasnya dulu. Jadi setelah judulnya rencana pelaksanaan pembelajaran, kita tuliskan identitas dulu yang berisi nama sekolah, mata pelajarannya, kelas semester berapa, materinya apa, alokasi waktunya berapa jam pertemuan, dan RPP ini dibuat untuk pertemuan keberapa. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan seterusnya. Setelah itu kita tuliskan tujuan pembelajarannya. Misalkan kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, maka tujuan pembelajarannya bisa kita tuliskan melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat 1, bla 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 bla, 2, bla 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 bla. Jadi tujuan pembelajarannya kita tuliskan.
Sehingga nanti di langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup ini menggambarkan langkah-langkah proses untuk mencapai dari tujuan pembelajaran ini. Nah, untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan pembelajaran ini maka harus diukur apakah siswa sudah mengerti, yaitu dengan cara penilaian. Penilaian sikap ada 2 nanti, spiritual dan sosial. Sedangkan pengetahuan nanti ada tes tulis, penugasan, ataupun tes lisan. Sedangkan keterampilan ada proyek, produk, atau teknik-teknik yang lain. Ini kita tuliskan pokok-pokoknya saja. Lebih rincinya nanti bisa dituliskan pada lampirannya. Nah, untuk lebih mudahnya, tugas untuk kalian yaitu membuat RPP 1 lembar. Buatlah RPP 1 lembar lengkap dengan lampirannya. Nanti akan saya berikan contohnya pada format Words ya. Kalian tinggal membuat RPP-nya lengkap dengan lampirannya. Terima kasih materi dari saya. Selamat bekerja, tetap semangat dan dikerjakan dengan batas waktu 1 minggu setelah pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.